صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Banyak di antara kita yang belum percaya sepenuhnya soal takdir. Dan kita sifat manusia, mohon maaf, suka tidak adil. Contoh, kalau Allah berikan karunia, nikmat, pertama kita lupa bersyukur. Yang kedua, kita tidak pernah berkata sama Allah, ya Allah kenapa aku dapat nikmat ini? Tapi sebaliknya, kalau kita diuji oleh Allah, kita kurang sabar, dan kita bertanya sama Allah, ya Allah kenapa saya diuji? Faham enggak? Kalau kita dapat nikmat, ada enggak orang-orang yang lulus misal ujian, dia berkata, ya Allah kenapa saya lulus ujian? Tidak pernah. Tapi kalau dia tidak lulus, dia bilang apa? Ya Allah kenapa saya tidak lulus? Ketika ditimpa musibah, dia selalu merasa nyesal atau merasa sakit hati, tersinggung. Berkata sama Allah, kenapa saya diuji? Padahal saya orang baik. Saya jaga salat, saya berusaha mendekat sama Allah. Tapi saya merasa bertambah berat ujiannya. Tapi sebaliknya, ketika diberikan nikmat, dia tidak pernah menyebutkan, ya Allah, kenapa saya mendapatkan nikmat ini? Kayaknya si fulan lebih fantas mendapatkan nikmat. Itu tanda manusia tidak adil. Tidak bersikap adil. Makanya subhanallah, semakin anda mantap imannya terhadap takdir, semakin hidupmu jadi nikmat. Saya kasih contoh. Tidak ada persoalan masalah takdir baik. Itu bukan masalah bagi kita. Justru kita bertambah senang kalau kita mendapatkan takdir yang baik. Tapi yang menjadi persoalan bermasalah bagi kita adalah takdir buruk. Ketika ditimpa musibah, ketika ada ujian, ada sakit, kesulitan, penghasilan yang tidak mencukupi, dan banyak masalah keluarga, masalah rezeki, masalah sama majikan, masalah di kerjaan, itu yang membuat banyak beban fikiran. Tapi kita harus tahu, sebenarnya walaupun takdir itu ada baik, ada buruk, kenyataannya buruk, nampaknya buruk, tapi hakikatnya baik. Hakikatnya baik. Tapi kapan kita bisa tahu takdir yang buruk ini bisa menjadi baik bagi kita? Belum tentu sesaat terjadi ujian itu. Bisa jadi belakangan, bahkan bisa menjadi sekian lama baru kita tahu dan sadar. Ternyata takdir itu baik bagi kita. Saya kasih contoh. Melalui cerita. Saya buatkan satu cerita, ingin memberikan pesan kepada orang muslim, orang beriman, betapa besar karunia Allah dan pertolongan Allah melalui takdir. Ada seorang berdoa, dan saya yakin anda semua berdoa. Setiap berkesempatan, setiap salat, setiap sujud atau tahajud, duha, pasti anda semua berdoa. Ada yang diinginkan, ada yang hajat-hajat yang belum terkabul, belum tercapai. Bertemu orang salih, bertemu ulama, bertemu habib, minta didoakan. Tolong doakan, semoga lancar urusan saya. Semoga dapat jodoh. Semoga insya Allah dapat keturunan. Semoga hasil dan rezeki yang saya dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat bagi saya dan keluarga. Ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon jamaah sekalian dengar cerita ini baik-baik. Karena ada pesan hikmah yang kita bisa ambil. Orang ini berdoa tapi tidak melebihi selain doa meminta jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya.
Itu aja doanya, tidak ada yang lain. Setiap salat, ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Tahajud, ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Doa pas buka puasa, itu aja doa, tidak ada yang lain. Tidak minta ampun, tidak minta rahmat, tidak minta karunia, tidak minta keselamatan. Butuh banget ini jodohnya. Dapat rezeki sedikit, dapat kemudahan berangkat haji. Selama dia berhaji, selama dia tawaf 7 kali, itu aja doanya. Ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Safa Marwah sa'i, ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Tidak ada yang lain. Ketika satu malam, dia sudah di tengah air, berjalan malam hari santai-santai di kampung, sambil membayangkan jodohnya, menghayal, bagaimana cantiknya. Pas di dalam perjalanan, dikejar anjing. Dia lari. Dan justru anjing semakin lari, semakin dikejar. Makanya kalau ketemu anjing, jangan lari. Akhirnya anjing berhasil gigit kakinya. Berdarah. Datang mobil ambulan, dibawa ke rumah sakit. Di dalam mobil ambulan, dia merasa menghadapi ujian. Dan dia berkata, ya Allah, selama ini saya berdoa minta jodoh. Yang salih, yang cantik, yang kaya, masa dikirimkan anjing? Dia belum tahu ada apa. Dan ini yang sering kita lakukan, terlalu cepat respon dan berkata yang tidak baik ketika kita diuji oleh Allah. Sedangkan kita belum tahu apa yang akan terjadi sesudah itu. Ambulan dibawa ke rumah sakit dan subhanallah dirawat di rumah sakit seorang dokter yang cantik, yang salihah, yang kaya jadi jodohnya. Ada hikmah enggak digigit anjing? Buruk enggak kejadian itu? Buruk, digigit anjing pasti buruk. Tapi ternyata di dalam keburukan Allah menyediakan sesuatu kebahagiaan, sesuatu kebaikan, tapi kita belum tahu. Ternyata Allah sudah kabulkan doanya. Allah sudah kabul. Cuman kadang-kadang proses menabulkan doa itu ada di antara doa kita yang memang prosesnya lewat takdir buruk. Allah sudah kabul. Kata Allah, aku sudah kasih. Tapi tunggu. Seperti ini orang. Doanya terus. Ya Allah, jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya. Jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya. Allah sudah kabulkan doanya, tapi jodohnya ada di rumah sakit. Berarti harus sakit dulu. Gimana cara sakit dulu? Allah punya bermacam cara, berbagai macam cara. Bisa sakit, tiba-tiba sakit, bisa apa saja alasannya. Di antaranya, tentara Allah yang ada di bumi. Semua yang bernyawa makhluk Allah. Patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya anjing. Allah perintahkan, gigit si fulan, biar ketemu jodohnya di rumah sakit. Jalanin tugas. Memang kita menyesal ketika terjadi kecelakaan. Tapi kita tidak tahu apa hikmah di belakang kecelakaan itu. Dan sering saya bilang sama jamaah, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajatmu. Walaupun digigit, mau enggak digigit anjing dulu? Sebenarnya kalau kita tahu rahasia takdir, apapun yang akan terjadi, kita tidak ada kekhawatiran. Karena kita tahu, sesudah ujian ini, pasti ada sesuatu kebaikan. Dan yakini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik. Allah tidak senang menyusahkan hambanya. Tapi kadang-kadang proses untuk menuju kebaikan ada kesulitan dan tantangan. Seperti cerita seorang bapa yang bercita-cita untuk berhaji.
Saya bertemu seorang jamaah, usia sudah mungkin 80-an, 80 tahun lebih. Saya pas bertemu diceritakan ini marbot masjid, ahli masjid. Saya berdialog, bertahun-tahun Masya Allah, kerjaannya hanya lap-lap masjid, bersihkan masjid, jaga masjid. Saya berkata sama beliau, Pak, apa yang Bapak inginkan? Tahu enggak jawabannya apa? Saya ingin haji. Tapi saya orang tidak mampu. Doakan mudah-mudahan saya bisa haji. Saya bilang insya-Allah Pak, kalau soal haji, soal umrah itu tidak tergantung dengan kemampuan. Ada orang yang tidak punya uang sama sekali tapi dapat dipanggil bisa haji. Karena haji dan umrah itu hadiah dan panggilan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Bahkan justru ada orang yang banyak hartanya tapi tidak tertutup hatinya untuk ke tanah suci. Boleh kita bercita-cita, berkeinginan ke tanah suci, tapi jangan digantungkan persoalan ini masalah kemampuan. Nanti kalau saya ada uang, saya mau haji dan umrah. Belum tentu saat sudah ada uang, belum tentu haji dan umrah. Kalau belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berkata sama beliau, Bapak kalau sudah saatnya dipanggil oleh Allah, pasti Bapak akan berhaji. Tiba-tiba saya menerima telefon dari anak beliau. Habis saya ketemu kira-kira beberapa bulan, saya terima telefon menyampaikan bapaknya kecelakaan. Kok gimana kecelakaan? Apa ceritanya? Dia bilang habis keluar dari masjid, pulang malam hari, nampaknya ada mobil, pas ayahnya lagi seberang jalan, ada mobil tidak memperhatikan, kemudian tabrak. Alhamdulillah tidak terlalu parah, cuma perlu dirawat di rumah sakit sedikit, sebentar. Saya ke sana, pergi. Rumah sakitnya di mana? Dikasih tahu alamatnya. Saya datang kunjung silaturahim. Pas beliau bertemu dengan saya, nangis dan pingin peluk saya. Dan terus saya tanya gimana? Kata beliau, ada cerita yang istimewa terjadi sama saya. Ternyata orang yang menabrak beliau, orang yang kaya. Habis itu, orang yang kaya minta maaf sama si bapak ini. Mohon maaf Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Beliau tambah nangis. Orang kaya bingung, ya kenapa sih setiap mohon maaf, malah nangis dia. Ditanya, kenapa Pak nangis, sakit? Tidak, karena Bapak dari tadi bilang Pak Haji, sedangkan saya belum haji. Tertutup hati orang yang kaya, yang dia sediakan biaya haji dan bisa berangkat. Dan kata beliau, betul apa yang disampaikan ketika pertama kali bertemu. Kalau sudah saatnya dipanggil oleh Allah, pasti bisa ke tanah suci. Walaupun ditabrak mobil. Berarti intinya apa? Apa yang saya ingin sampaikan, jangan ada yang merasa menolong atau merasa sakit hati atau merasa tersinggung ketika menghadapi ujian. Merasa belum terkabul keinginannya, Allah sudah kabulkan. InsyaAllah tidak ada di antara kita yang ditolak doanya. Cuman kita mohon maaf kadang-kadang buru-buru. Ingin selalu semuanya cepat. Kadang-kadang kalau terlalu cepat apa yang kita inginkan kita dapat, itu bahaya juga. Dan Allah ingatkan, kalau manusia, Allah tidak sulit menjadikan manusia semuanya kaya. Kalau sekarang saya bertanya, mau enggak semuanya jadi orang kaya? Pasti mau, siapa yang tidak mau? Coba bayangkan, kira-kira sulitlah bagi Allah menjadikan semua manusia di bumi kaya raya? Sulit tidak? Tapi pertanyaan saya, kira-kira berjalan hidup kita enggak kalau kita semuanya kaya? Bisa berjalan lancar?
Masa enggak? Semuanya kaya raya. Gimana kehidupan kita sehari-hari? Berjalan lancar tidak? Kenapa tidak? Saking banyak kekayaannya. Kalau semuanya kaya, memang sulit menjalani kehidupan. Contoh, cari supir. Siapa yang mau supirin kita? Sama-sama kaya. Datang minta tolong sama teman. Boleh nggak ini cariin supir? Aku aja lagi cari supir, dah dapat. Mau punya perusahaan sendiri, butuh tenaga kerja kan? Semuanya orang kaya. Buat apa kalau mereka semua kaya, masing-masing punya pabrik, tapi tidak ada yang bekerja? Sulit nggak jalan hidup? Sulit. Sama sebaliknya, kalau semuanya di bumi miskin, susah. Kira-kira gimana hidup kita? Ya susah juga. Tidak bisa lancar hidup di dunia. Setiap ada orang datang minta tolong, Pak, apalagi saya Pak? Saya aja susah. Tapi makanya ada hikmah. Allah menjadikan ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya menutupi kebutuhan yang miskin, miskin juga menutupi kebutuhan yang kaya. Saling mengisi. Supaya apa? Supaya dunia ini berjalan. Hidup kita berjalan. Tapi coba bayangkan, kalau semua orang kaya tidak mau membantu orang miskin. Dan semua orang miskin sombong, tidak mau melayani orang kaya. Gimana kehidupan kita? Susah. Makanya jemaah sekalian, kunci anda sukses dunia akhirat, percayalah takdir. Dan semua takdir itu baik, tapi kita belum tahu rahasianya. Saya mau cerita sedikit. InsyaAllah saya sedang menuliskan buku Hidupku Bersama Takdir. Saya banyak bisa belajar dari perjalanan hidup saya bersama takdir. Saya ingat waktu saya di sekolah SD di Madinah, di Arab Saudi, kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6. Saya ingat persis, hampir setiap hari kita diharuskan membayar 1 rial sedekah untuk Palestina. Infak 1 rial untuk Palestina. Itu setiap hari. Jadi saya kalau pergi ke sekolah, dapat uang saku dari ayah 3 rial. 1 buat makan, 1 rial buat beli makan, 1 rial buat beli minum, 1 rial buat infak dan sedekah untuk Palestina. Selama 6 tahun kita belajar di SD. Membuat saya di masa itu berkeinginan bisa ke tanah suci Palestina, bisa silaturrahim dan ziarah Masjidul Aqsa. Tapi coba bayangkan, selama sudah berjalan, selama saya di Madinah, belum terkabul cita-cita saya. 2008 saya dapat panggilan menjadi imam tarawih di Masjid Agung Sunda Kelapa di Jakarta. Saya datang, tugas saya jadi imam. Apalagi masyarakat luar biasa antusias ketika kedatangan tamu dari Madinah. Ramai masjidnya. Menjalani tugas selama 1 bulan Ramadan full. Imam tarawih dan imam tahajud. Di saat itu sering bertemu dengan wakil presiden, waktu itu Bapak Yusuf Kalla, dan keluarga besar. Ternyata sebagai orang asing, alhamdulillah dapat kemudahan, dapat fasilitas izin tinggal di Indonesia. Membuat saya kalau mau ke Indonesia tidak perlu visa lagi, jadi bebas ke Madinah, mudik sebentar, balik lagi ke Indonesia. Lama kelamaan betah di Indonesia. Apalagi gara-gara ibu-ibu di Indonesia. Subhanallah, tidak bisa membayangkan kalau ada orang bertanya sama saya, milih Madinah atau Indonesia? Kira-kira saya jawab apa? Madinah lah.
Madinah tanah suci. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibanding salat di Masjid Istiqlal. 1000 kali lipat. Salat di Masjidul Haram 100.000 kali lipat. Di Madinah ada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Masjid Quba. Kalau kita bicara berkah, ya Madinah lebih berkah. Aman, Madinah lebih aman. Suci, Madinah lebih suci. Banyak orang Indonesia berkata, oh aku bingungnya, kita aja mau ke Madinah, kok inti yang datang ke Indonesia. Tapi ternyata saya belum bisa tahu, kecuali baru beberapa bulan lalu, ternyata takdir itu benar-benar baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal di Indonesia 2008, 2009, 2010. Saya masih ingat pertama kali belum bisa bahasa Indonesia. Bisa enggak terbayang? Dah bisa bahasa Indonesia. Mulai 2009 diajarin sama teman hafal 4 kata. Dah usah yang lain-lain, sudah pusing. Bahasa Indonesia mudah. Dan 4 kata ini sering dipakai oleh orang Indonesia. Apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Itu aja. Tak usah pusing-pusing. Bahasa Indonesia mudah. Dengan tulus hati saya setiap bertemu orang, itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum, apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Orang bingung ini. Subhanallah, sedikit-sedikit belajar. 2010, pertama saya ikut mengisi bersama sahabat saya, teman baik saya, Ustaz Yusuf Mansur, di acara nikmatnya sedekah. Karena beliau memang dikenal Ustaz sedekah. Kalau beliau bicara sedekah, pasti semua isi dompet kita keluar, habis. Hebatnya itu kelebihan Ustaz Yusuf Mansur. Saya diajak sama beliau untuk mengisi pertama kali acara saya di TV TPI almarhum. Sudah ada lagi TPI ya? Sudah almarhum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dari situlah sudah mulai didorong sama Ustaz harus berani bahasa Indonesia. Karena dulu ketika saya pertama dakwah yang bantu translate Ustaz Yusuf sendiri. Tapi beliau yang mendorong saya harus bisa bahasa Indonesia. Nanti insya Allah anak damping antum, mendampingi saya sampai sedikit, walaupun kata-kata ibu-ibu dulu bahasanya bagus dan lucu, karena masih banyak yang belum lancar. Sampai gitu sudah mulai sedikit lancar, malah ditinggal sama Ustaz Yusuf Mansur. Tinggal saya isi sendiri. Antum sudah sendiri-sendiri aja. Subhanallah, 2011 saya dapat dipanggil untuk menghadiri acara buka puasa bersama Bapak Presiden. Waktu itu Bapak SBY. Saya diundang untuk menghadiri acara. Saya duduk di satu meja sama dubes Saudi, ada dubes Yaman, ada dubes Palestina, Mesir. Tidak jauh dengan meja Bapak Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, MPR, semua hadir. Subhanallah, tiba-tiba penceramah yang ditugaskan acara kultum sebelum maghrib. Biasa kan di Indonesia ada budaya sebelum buka puasa kan ada kultum lah, dipanggil ustaz atau siapa. Penceramah tidak datang karena macet, malum Jakarta macet ya. Ternyata Allah punya rencana. Didatangi protokol, Pak maaf penceramah kita tidak datang. Ditunjuk Mbak Syekh yang isi. Saya kaget, apa yang mau saya isi? Depan presiden lagi. Akhirnya saya beranikan diri berbicara. Sedangkan protokol sudah menyampaikan, mohon Pak jangan lama ya, maksimal 10 menit. Ya biasa protokol. Ternyata mereka salah hitung waktu. Saya habis 10 menit, saya turun. Selesai tugas, duduk lagi di meja. Ternyata masih mau maghrib 40 menit lagi. Mereka salah hitung.
Bingung apa mau isi lagi. Didatangin ustaz, salah satu imam Masjid Istiqlal untuk baca salawat lah, Asmaul Husna, baca Asmaul Husna, baca salawat, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sampai orang badan ngantuk, habis waktunya. Tapi masih ada waktu belum maghrib. Saya didatangi lagi sama protokol. Bapak Presiden minta antum datang lagi, naik isi kultum sebentar sebelum maghrib. Saya kaget. Kok ini satu acara tapi 2 kali saya isi. Saya naik panggung. Saya masih ingat pertama ketika saya naik, karena tamu yang hadir ada kan juga dari negeri sahabat, negara Arab dan negara yang lain. Pas begitu saya mulai berbicara, biasa saya menawali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dalam bahasa Arab. Saya lihat Bapak Presiden kan ada alat terjemah di depan setiap tamu. Bapak Presiden mengambil alatnya. Begitu saya berkata amma ba'du, yang saya muliakan, yang saya cintai, ayah kami Bapak Presiden Republik Indonesia. Beliau kaget, langsung turunin alatnya lagi. Ini dengar langsung bahasa Indonesia. Karena dia melihat nampilan saya bukan orang Indonesia. Begitu alhamdulillah saya isi yang kedua kali, malah beliau panggil. Saya duduk. Dan saya cerita, nanti saya insyaAllah akan cerita salah satu cerita yang menyebabkan saya mendapatkan perhatian dari Bapak Presiden. Barangkali antum kalau antum cerita barangkali dapat perhatian. Nanti saya kasih tahu ceritanya. Mau kan ceritanya? Pasti mau. Luar biasa. Kelebihan Indonesia semua serba mau, tidak ada yang tidak mau. Jadi saya duduk di samping Presiden buka puasa sambil berbicara ngobrol. Dan subhanallah saya mendapatkan kejutan yang luar biasa. Langsung beliau berkata, mau enggak warga negara Indonesia? Saya jujur saja kaget. Karena sebelumnya, sebelum kejadian ini, ada yang menawarkan, membantu untuk proses warga negara Indonesia, tapi minta 150 juta. Tapi Allah kasih saya gratis. Dan Presiden langsung yang menawarkan. Sambil bahasa beliau apa? Kami sudah memberi warga negara kepada pemain bola, sampai sekarang belum berjuara. Kalah mulu. Pas sudah sampai ke final, kalah lagi. Mudah-mudahan kami memberi warga negara, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Indonesia. Saya ingat persis bahasa beliau. Bahkan setiap saya bertemu beliau di acara besar atau Hari Raya Idul Fitri, pasti beliau ketika melihat saya, Alhamdulillah, terima kasih sudah menjadi warga negara Indonesia. Saya bilang, terima kasih Bapak yang memberikan warga negara Indonesia. Ternyata jemaah sekalian, saya mendapatkan tantangan yang berat. Warga negara Indonesia ada proses. Salah satu persyaratan, buat surat pernyataan mundur diri dari warga negara Arab. Di situ tantangannya. Apakah saya milih warga negara Arab atau milih warga negara Indonesia? Habis saya musyawarah sama orang tua, guru-guru saya di Madinah, mereka semuanya mendorong bismillah. Yang penting bermanfaat. Dimanapun berada bermanfaat. Saya beranikan diri membuat surat pernyataan mundur diri dari warga negara Arab menjadi warga negara Indonesia. Ternyata keputusan ini menjadi takdir, dan takdir itu baik. Berjalan dalam berdakwah di Indonesia, diberikan kemudahan bahasa. Coba mohon maaf bayangkan, kalau saya masih bahasa Arab, gimana? Minat nggak entah hadir? Malas. Dan ngerti bahasa Arab lagi, pakai translate lagi, lama lagi, dan nyambung lagi. Malas deh. Tapi alhamdulillah karunia dari Allah memberikan kemudahan bisa bahasa Indonesia. Berdakwah langsung dari hati ke hati. Ternyata menjadi warga negara Indonesia menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadi karunia?
Karena 2017 saya mengundang seorang imam besar dari Palestina, imam besar Masjidul Aqsa. Kami undang kemari datang ke Indonesia. Isi bersama-sama di Damai Indonesiaku TV1. TV1, Eman, beda. Bersama-sama isi. Beliau begitu bertemu dengan saya, beliau terkejut. Pakaian Arab, wajah Arab, tapi bahasa-bahasanya Indonesia. Lancar lagi bahasa Arab. Beliau mendapatkan perhatian bersama beliau. Di mana beliau pergi, saya mendampingi beliau. Allah buka hatinya, beliau undang saya datang ke Palestina. Ternyata istimewa warga negara Indonesia. Karena dengan warga negara Arab saya tidak bisa ke Palestina. Tapi dengan warga negara Indonesia, alhamdulillah bisa ke Palestina. Saya dipanggil, diundang, dijemput, saya hadir. Bahkan lebih daripada itu semua, ketika saya dibawa sama beliau salat maghrib di Masjidul Aqsa, dan tanpa diberitahu, tidak dikasih tahu sebelumnya, tidak diinformasikan. Pas muazzin sedang iqamat, qad qamatis salah, qad qamatis salah, beliau imam besar Masjidul Aqsa dari belakang mendorong saya ke mihrab menjadi imam salat maghrib. Berarti kalau Anda mendengar cerita ada orang Indonesia jadi imam di Masjidul Aqsa, itu Ali Jabir. Karena setahu saya belum ada orang Indonesia yang jadi imam di sana. Dan ini semua karunia. Saya tidak pernah minta. Tapi ternyata saya ingat, dulu cita saya di SD, selama kita sumbangkan 1 rial untuk Palestina, kapan saya bisa ke Palestina? Ternyata Allah sudah kabulkan, tapi prosesnya harus ke Indonesia dulu. Datang ke Indonesia, mundur diri dari warga negara Arab, terima warga negara Indonesia, baru Allah kabulkan doamu selama ini. Ternyata Allah kabulkan. Walaupun cukup lama ditunggu, tapi ternyata semua apa yang Allah berikan itu luar biasa baik. Lebih daripada itu, saya menemukan sejarah keluarga. Ternyata baru saya tahu kakek saya lahir Indonesia. Lahiran mana? Lombok. Siapa yang dari Lombok? Angkat tangan dari Lombok. Lumayan, 1, 2, 3, 4. Lahir dari Lombok. Jangankan kakek, ayah dari kakek kelahiran Lombok. Bahkan beliau dibunuh oleh penjajah Belanda dan dimakamkan di Ampenan. Habis beliau dibunuh dan dimakamkan, anaknya yang namanya kakek, anaknya pindah atau berhijrah ke Hadramaut. Dari Hadramaut ke hijrah lagi ke Madinah. Nikah di Madinah dan dapat keturunan, dapat ibu saya. Dan kakek saya meninggal dan dimakamkan di Madinah. Ibu saya nikah, dapatlah saya. Berarti silsilahnya darah saya lewat ibu kembali ke Indonesia. Makanya saya kaget pas kemarin di rumah sakit, pas cek darah, dokternya kaget. Oh, kok darahnya merah putih, subhanallah. Makanya di mana ada undangan, apapun kesulitan, apapun hambatan, apapun halangan, khusus untuk masyarakat Indonesia di seluruh dunia, saya utamakan undangan itu. Makanya saya hadir. Biarpun padat, dalam kondisi meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, sudah hampir mau 2 bulan. Karena padat di Jakarta, berangkat ke Madinah, tidak bawa kemarin anak saya baru lahir juga, baru sudah berapa bulan. Tapi subhanallah luar biasa. Mengapa saya mengutamakan termasuk masyarakat Indonesia yang di luar?
Karena saya sudah bisa merasakan perjuangan antum sekalian. Apalagi di Korea. Hadir acara ini, selain tenaga perjalanan jauh, mengeluarkan biaya. Biaya untuk sewa gedung, beli tiket, untuk hadir majlis ilmu. Jangan ada yang merasa keberatan melakukan itu. Justru itu salah satu yang akan menuliskan nama Anda sebagai orang yang berjuang untuk agama Allah. Diberikan tanda kuda sudah habis. Ingat, insya Allah pahala antum di Korea ini jauh lebih besar dari pahala berjuang di Indonesia. Karena kita di Indonesia majlis taklim ya gratis. Adakan tabligh akbar di mana-mana, jangankan di masjid. Masjid tak muat bikin di jalan. Jalan tak muat bikin di Monas. Alhamdulillah di Indonesia serba mudah. Diberikan kemudahan. Dapat pahala hadir majlis ilmu, dapat pahala kita mengikuti kegiatan, tapi di sini antum jauh lebih besar pahalanya. Mengapa? Karena waktu. Bagi antum yang sedang libur, saya tahu waktu ini antum terbatas. Mungkin sepanjang Anda bekerja, menunggu hari libur untuk istirahat, untuk menghiburkan diri, mau bersenang-senang. Ya namanya manusia pasti mau senang-senang, mau jalan-jalan kemana. Tapi subhanallah banyak yang masih memilih untuk menghadiri acara agama. Biarpun jalan-jalan hanya sebentar, istirahat pun sebentar. Hari libur yang semestinya buat diri kita, tapi justru kita kurbankan untuk agama kita. Dan di situ Anda punya kelebihan dibanding masyarakat di Indonesia. Punya kelebihannya, pahala di sisi Allah akan lebih besar. Belum lagi perjalanan jauh, belum lagi infak yang antum sediakan. Dan ingat, wallahi itu tidak sia-sia di sisi Allah. Yang penting niat. Yang penting niat. Karena apa yang Anda bagikan, apa yang Anda infakkan, insya Allah itu menjadi pahala buat Anda. Bahkan insya Allah menjadi sedekah jariah, tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Apalagi memperjuangkan sampai saya mendengar 57 masjid dan musalla di Korea. Dan semuanya, saya fikir awal, pikiran saya 57 masjid itu punya semua orang Islam dari negara manapun asal mereka. Ternyata tidak, 57 masjid itu berjuangan warga Indonesia. Mungkin antum merasa di saat memberi infak supaya bisa memiliki masjid. Kalau di Indonesia kan gampang, tinggal tanah punya kita, bangun masjid sudah, tidak panjang lebar. Tapi di sini tidak. Proses beli gedungnya atau tahap awal kita sewa bisa bertahun-tahun kontrak. Terus ditargetkan menjadi milik kita. Habis menjadi milik kita, belum lagi persoalan-persoalan yang lain, soal pajaknya, soal izinnya, soal prosesnya, macam-macam. Tapi Masya Allah antum sabar supaya bisa menghasilkan. Dan insya Allah 57 masjid ini, dan insya Allah saya doakan menjadi lebih besar lagi, lebih banyak lagi, yang insya Allah menjadi syiar dan perubahan di negeri ini menjadi insya Allah negara Islam. Dan saya sering menyampaikan pesan, semua Anda berdakwah. Semua Anda berdakwah, walaupun tidak punya ilmu. Anda berdakwah. Dari apa? Dari sikap dan akhlakmu. Bawa nama harum Islam, nama baiknya Islam dengan cara yang baik. Akhlakmu, kejujuranmu, tertibmu, itu semuanya menjadi tanda kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Tak usah panjang lebar menjelaskan kepada mereka apa itu Islam, tapi Anda terapkan Islam. Tadi disampaikan dengan sudah mendapatkan kepercayaan, lantik Amir baru. Salah satu yang disampaikan adalah mudah-mudahan dengan ada Dewan Syura baru, kemudian Amir baru, mudah-mudahan bisa mengembangkan Islam di Korea.
Tapi kalau saya boleh berkata, selain berkata kembangkan Islam di Korea, insya Allah kembangkan orang Islam di Korea. Karena kita menjadi Islami akan berkembang otomatis agama Islam. Jangan yang kita fokuskan kembangkan Islam, tapi kita sendiri belum Islami. Wujudkan Islam di hatimu, akan Allah wujudkan Islam di muka bumi. Anda semua berdakwah, walaupun anda belum mendapatkan gelar ustaz atau gelar ulama, anda semuanya berdakwah. Berdakwah dengan akhlakmu dan sikapmu, supaya mereka tahu kita orang Muslim dan saya bangga sebagai Muslim. Dan kita semua harus memperjuangkan nama baik Islam. Tidak usah dakwah, tapi kita melakukan Islam sehari-hari. Waktu salat, tunaikan salatnya. Ada banyak orang bertanya, dan ini sering menjadi pertanyaan di Korea, di Hong Kong, di Taiwan, di Thailand, di mana-mana masyarakat yang bekerja. Gimana posisi kalau seandainya saya mendapatkan majikan yang tidak mengizinkan saya salat? Apakah boleh enggak salat jamaah kasar? Kalau saya jawab dengan jelas dan tegas, pulang daripada bertahan sama majikan yang tidak mengizinkan salat. Apalagi di Korea, saya tahu negeri ini negeri teratur. Aturannya sangat jelas dan menghormati perjanjian. Kembali kepada diri kita sendiri. Anda tentukan perjanjian saya tidak mau macam-macam. Saya sebagai Muslim, saya minta dua hal. Salat sama makanan saya halal. Sudah selesai. Sebagaimana ada kewajiban yang kita harus sampaikan kepada mereka sebagai hak mereka, kita juga punya hak di sini. Dan alhamdulillah saya tahu persis di negeri ini sangat menghormati perjanjian. Kecuali ada orang yang ya tidak apa-apa, gampang, yang penting gajinya lancar, Pak. Harus mereka tahu kita orang batu agama. Kalau ada orang pas apalagi bulan Ramadan, kita bekerja tapi sambil menjaga puasa. Ditanya, apa ini agama melarang kamu makan? Islam bukan melarang saya makan, tapi saya patuhi agama saya. Saya orang taat agama saya. Supaya mereka tahu, agama kita itu mahal. Agama itu, kita punya agama berharga. Saya berani kurbankan nyawa saya, darah saya demi agama saya. Dan kita membawa cara yang baik seperti ini, insya Allah menjadi dakwah buat kita. Dan mulai dari niat, saya mohon mulai hari ini, anda semua niat. Nawa itu apa? Insya Allah sebelum saya pulang ke Indonesia, saya niat Islamkan satu orang Korea. Coba masing-masing, ini berapa banyak? Kalau masing-masing berhasil Islamkan satu orang, insya Allah tidak lama Korea menjadi negara Islam. Ada orang bertanya bingung, caranya gimana? Tidak usah fikirkan caranya. Nawa itu aja, Allah akan berikan perjalanan. Allah akan berikan kemudahan cara yang baik. Nawa itu, saya insya Allah tidak mau pulang ke Indonesia. Ya Allah nawa, bukan nazar. Bukan nazar, ya, niat. Allah tahu, karena semua pahala tergantung niat. Niatkan apa? Insya Allah sebelum saya pulang, insya Allah niat saya berhasil menislamkan satu orang. Masing-masing punya tugas satu orang. Caranya, biar Allah yang tunjukkan caranya. Kita hanya terapkan Islam, tunjukkan Islam, amalkan Islam sehari-hari, insya Allah mereka akan tertarik kepada Islam. Karena Islam itu luar biasa sempurna. Dan tidak pernah membuat orang bingung, justru membuat orang tenang dan membuat orang lebih menyukai dan bisa menghidup bahagia dan selamat. Ketika kita nanti besok pulang ke Indonesia, atau kita dipanggil oleh Allah dan kita meninggal dunia, selama kita sudah meninggal dunia, Allah subhanahu wa ta'ala masih salurkan pahala-pahala di sisi dan di buku amal. Kenapa? Karena orang itu sudah masuk Islam, kemudian segala amal kebaikannya Allah salurkan untuk kita. Itu yang disebutkan sedekah jariyah yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Ada orang berkata, mohon maaf aku tidak bisa, tidak ngerti. Alhamdulillah ada banyak cara menjadi pendakwah. Anda tidak bisa, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan orang-orang yang ikhlas, fokus untuk mendakwahi mereka. Dengan adanya masjid, adanya Islamic Center, adanya musalla. Mungkin kita tidak bisa berdakwah, tapi kita bisa berinfak. Ya Allah, mudah-mudahan infak saya ini yang sedikit, mudah-mudahan insya Allah bisa menjadi bermanfaat untuk Korea.
Saya besok pulang, insya Allah masjid ini berkembang, masjid ini menjadi makmur, masjid ini menjadi cahaya buat Islam di Korea, Allah berikan pahala yang tidak terputus sampai hari kiamat. Berarti semuanya bisa, tidak ada yang tidak bisa. Apalagi dalam hal infak, saya selalu berkata, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Setuju? Biasanya apa? Kok ketawa sih? Biasanya apa? Sedikit ikhlas daripada banyak. Itu 2017. Sekarang 2018. Berarti semuanya harus rubah. Termasuk infak lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Karena disitulah keberkahan yang kita dapat. Kalau saya bahas soal sedekah, mungkin sampai besok belum tentu habis. Saking luar biasa besar pahala sedekah itu. Tapi saya kasih satu rahasia. Saya tahu anda insya Allah semuanya berkenan infak, semuanya suka bersedekah. Apalagi misal hari Jumat kita di masjid. Saya tahu masyarakat Indonesia luar biasa antusias sedekah. Tapi saya minta, saya kasih satu rahasia. Insya Allah menjadi amalan buat kita semua. Ketika anda bersedekah, jangan lupa disertai dengan doa. Contoh, anda isi sedekah, pasti anda masing-masing punya hajat. Punya hajat. Begitu anda memberi infaknya, memberi sedekahnya, anda berdoa seperti ini. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, kabulkan hajat saya. Dengan berkah sedekah ini, mudahkan untuk bisa melunasi hutang saya. Pasti banyak pusing hutang kan? Atau ibunya lagi sakit. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, sembuhkan ibu saya. Boleh juga nawaitu untuk orang tua yang sudah meninggal. Ya Allah, berkah sedekah ini, sampaikan pahalanya. Aku titipkan pahalanya untuk orang tua. Soal jodoh, boleh. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, temukan dengan jodoh yang baik. Tapi tidak usah sebutkan, ya Allah jodoh aku sama si fulan. Soalnya aku sudah cinta mati sama dia. Tidak usah bahasa begitu sama Allah. Bahasanya, minta yang terbaik jodohnya. Kalau dia yang baik buatmu, pasti akan ketemu. Tapi kalau dia tidak baik, akan Allah ganti yang lebih baik. Jadi doa kita, jangan ada yang minta seolah-olah menuntut atau memaksa Allah untuk meminta sesuatu. Ya Allah, kalau aku tidak nikah sama dia, aku bisa bunuh diri ya Allah. Aku tidak mau yang lain. Aduh, ini namanya cinta gila ya. Tapi minta sama Allah apa? Kalau memang wajarlah kalau seorang laki cinta wanita, wanita mencintai laki, itu wajar. Tapi kita minta, ya Allah, kalau memang ini jodoh saya baik bagi saya, ya Allah mudahkan. Tapi jangan minta, karena belum tentu. Kalau Allah kabulkan dan Allah kasih, belum tentu itu baik. Dan banyak nanti insya Allah cerita di dalam hidupku bersama takdir, di antaranya masalah permohonan doa. Bagaimana cara memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh minta, tapi jangan minta sesuatu yang seperti ini. Misal, ya Allah, aku mau ini aja. Ya Allah, aku mau ini aja. Ya, seolah-olah tak ada mau yang lain. Tapi minta ya Allah berilah yang terbaik. Berilah yang terbaik jodoh, berilah yang terbaik keturunan, berilah yang terbaik kerja, berilah yang terbaik agama. Apapun minta yang terbaik sama Allah. Biar Allah saja yang memilih. Kalau anda percaya pilihan Allah itu baik. Khususnya, kalau boleh, mulai hari ini, masing-masing punya kotak amal. Atau tabungan. Buat apa? Namanya sedekah subuh. Namanya sedekah subuh. Apa itu bentuk kotak, atau bentuk botolkah, atau bentuk tabungankah, terserah. Buat apa ini sedekah subuh? Sedekah yang terbaik waktu subuh. Mengapa waktu subuh itu waktu yang terbaik? Karena setiap habis subuh, Allah turunkan malaikat, tugasnya cuma satu. Mendoakan orang yang berinfak di subuh hari. Kalau kita ingin dapat doa malaikat, jangan melewatkan sedekah subuh. Sebelum beraktivitas, sebelum anda mulai bekerja,
amalan pertama yang anda lakukan adalah sedekah subuh. Isi kotak amalnya. Dan di situlah anda berdoa, ya Allah, dengan berkat sedekah ini, kabulkan cita-cita saya. Mudahkan urusan saya. Lagi menghadapi satu masalah, ya Allah, dengan berkat sedekah ini, bukakan hati majikan saya. Apa saja doanya, silahkan. Ini insya Allah dahsyat dan segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan silahkan coba. Tapi ada satu syarat. Ketika kotak amal sedekah subuh terisi, jangan dibuka lagi. Boleh enggak? Kenapa? Takut nanti setan goda. Lumayan ini. Hasil 2 bulan saya isi kotak ini. Nanti setan datang, ya udah nak, Pak, nanti bulan depan aja. Ini pakai-pakai kan masih banyak cicilan, belum lunas. Jangan dibuka, udah. Dan kotaknya kita sedekahkan ke masjid. Insya Allah berkahnya luar biasa. Siap? Sedekah subuh istimewa. Dan setiap berkesempatan sedekah, jangan lupa berdoa. Dan ingat, surah Fatir, ayat 29, ayat 30. Tolong hafal. Kalau bisa nanti buka ayatnya di surah Fatir, surah 35, ayat 29, ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم. Ini 2 ayat ini memberikan berita gembira bagi orang yang menjaga salatnya, menjaga Qur'annya, dan menjaga sedekah. Sedekah terang-terangan maupun sedekah sembunyi. Insya Allah, semua kebaikan-kebaikan, amal-amal salih kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang merasa kekurangan ketika berinfak. Tapi yakini, infak dan sedekah itu justru rizki kita. Dia akan membawa kita bahagia selama dunia akhirat. Dengan sedekah terjamin husnul khatimah. Dengan sedekah selamat dari kematian buruk. Dengan sedekah selamat dari su'ul khatimah. Dengan sedekah selamat dari kematian mendadak. Dengan sedekah disembuhkan penyakitnya. Dengan sedekah diampuni dosanya. Dengan sedekah Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Dengan sedekah Allah Subhanahu wa taala memadamkan kemurkaannya sebagaimana air mampu memadamkan api. Sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana api mampu memadamkan api. Air mampu memadamkan api. Dengan sedekah dinaikkan derajat kita. Dengan sedekah terkabul doa kita. Dengan sedekah menjaminkan kelebihan keberkahan. Semakin banyak infak dan sedekah kita, semakin banyak rezeki yang akan datang yang kita tidak duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan datangkan rezeki yang tidak pernah kita bayangkan. Makanya jemaah sekalian, jadi orang yang mencintai sedekah, apalagi di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang dikenal paling dermawan, tapi terlihat kedermawanannya di bulan suci Ramadan. Jauh lebih istimewa, jauh lebih besar kedermawanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jadikan Ramadan ini kesempatan dan momen yang untuk bisa mengajarkan kita bersedekah dan menjadi orang yang dermawan untuk kebaikan umat, untuk kebaikan keluarga, dan selalu jangan lupa niat. Setiap anda bersedekah, niat hajatmu, keinginanmu, doamu untuk orang tuamu, untuk anakmu. Insya Allah, saya lahir dari orang tua awam.
Bapak ibu, orang tua saya bukan ulama. Orang tua saya awam. Ayah saya seorang berdagang. Ibu saya sampai usia 40 tahun belum bisa baca Quran. Buta huruf. Bayangkan jumpa orang Arab tapi buta huruf. Allah berikan karunia keturunan, alhamdulillah 12. 10 laki, 3 perempuan. 12 timnas. Dari 12 ini, alhamdulillah, 10 adik-adik saya penghafal Al-Quran. 30 juz, bukan juz 30. Saya kadang-kadang berfikir, ini salah satu karunia. Tapi gimana ya kami bisa penghafal? Kami bisa banyak anak yang alhamdulillah masing-masing sudah jadi imam. Dan alhamdulillah saya tarik dari Madinah, 4 adik saya sudah di Jakarta, tinggal yang tersisa, insyaAllah semua kita tarik lagi ke Indonesia. Bahkan alhamdulillah saya jodohkan salah satu adik saya bernama Ahmad sama orang Cianjur. Yang insyaAllah tanggal 10 Mei, adik saya juga Anas, seorang penghafal Al-Quran. Anda bisa buka di YouTube, Anas Jabir, luar biasa merdu suaranya. Luar biasa suara bacaan Qurannya. Alhamdulillah kami jodohkan bersama orang Lombok. Tanggal 10 Mei, insyaAllah nikah. Masih ada lagi adik-adik saya. Kalau saya sudah. Kalau mau nambah lagi boleh nggak? Jadi subhanallah luar biasa. Mengapa saya sengaja menarik adik-adik saya? Karena saya ingin, jangankan adik saya penghafal Al-Quran, tapi insyaAllah semua masyarakat Islam di Indonesia penghafal Al-Quran. Makanya doakan, insyaAllah semoga dengan kehadiran adik-adik saya di Indonesia, mudah-mudahan membawa berkah, mudah-mudahan menjadi bermanfaat. Kalau kita tidak bisa menghafal Al-Quran, insyaAllah anak bapak ibu, cucu bapak ibu, insyaAllah menjadi penghafal Al-Quran. Kalau kita dipanggil oleh Allah dan meninggal dunia, insyaAllah suara bacaan anak kita terus yang akan menjadi nikmat selama kita di dunia kubur, selama kita meninggal, dan insyaAllah dibangkit oleh Allah hari kiamat, insyaAllah bersama keluarga Al-Quran, bersama anak-anak kita menghafal Al-Quran, masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, semua yang punya keinginan dan cita-cita, silahkan ucapkan niatmu di hati dan sampaikan. Ketika panitia dan teman-teman berjalan untuk menumbuhkan sedekah dan infak, mohon jangan lupa niat disertai dengan doa. Ketika panitia bergerak untuk memberi infaknya, menerima infak anda, nawaitu bismillah, ya Allah, dengan berkah sedekah ini, kalau ada yang merasa ada dirinya sakit, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Orang tuanya sakit, ya Allah sembuhkan orang tua saya. Ya. Tapi mohon fokus kepada satu hajat. Ya, jangan infaknya cuma segitu, kemudian permintaannya panjang lebar. Pas kota amal lewat, ya Allah, ya Allah, sambil panitia bingung, ya Pak, lama kelamaan ini mau melepaskan sedekahnya, masih berdoa Pak, tunggu ya Pak. Seperti ada orang baru sedekahnya koin-koin aja, setiap hari isi kotak, teng, tapi permintaannya sambil terbit matahari. Jadi kita, Allah maha mampu, Allah maha kaya, tapi kita merasa tidak sopan sama Allah. Permintaannya panjang lebar, yang disedekahin ujung-ujungnya teng, koinnya aja yang keluar. Suara malaikat bingung, kok suara koin itu aja? Ya makanya berilah yang terbaik sedekahmu. Saya selalu berkata, nikmati berkesempatan saat bersedekah, karena belum tentu bisa bersedekah lagi. Dan selalu berdoa, setiap bersedekah doa. Disitulah salah satu kunci terkabul doa kita, doa yang disertai dengan sedekah. Mudah-mudahan insyaAllah Allah kabulkan, Allah mudahkan, Allah jadikan dengan sedekah kita, infak kita, insyaAllah menjadi amal salih yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Dan insyaAllah membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Mengganti sedekah, dan sedekah kita Allah mengganti rizki yang lebih berkah, rizki yang lebih banyak, diberikan sehat wal afiat, panjang umur, dan mudah-mudahan dengan sedekah kita di siang hari ini menjelang sore, mudah-mudahan menjadi amal salih yang diterima di sisi Allah Subhanahu